Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, ya. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Si Gay-Lussac ini bedanya dengan 3 hukum yang lain apa gitu. Bedanya 3 hukum yang lain, kalau 3 hukum yang sudah kita bahas itu basisnya massa. Massa, dan massa. Jadi satuannya gram, kilogram, miligram, dan seterusnya. Tapi kalau ini satuannya adalah liter, mililiter, dan sebagainya. Karena yang dibandingkan adalah volume. Karena yang dibandingkan adalah volume, maka ini hanya berlaku untuk senyawa-senyawa atau zat-zat yang bentuknya gas. Karena gas itu lebih mudah dihitung secara volumenya daripada masanya, ya. Jadi ini hanya berlaku untuk senyawa-senyawa yang bentuknya gas, ya. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dengan gas-gas reaksi membentuk perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, di sini ada syaratnya nih si hukum Gay-Lussac nih. Syaratnya apa? Syaratnya ada di kalimat pertama, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi gas-gas itu harus dihitung pada suhu dan tekanan yang sama. Kenapa? Karena gas itu sangat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Ketika suhunya berbeda, walaupun misal saya punya sama-sama gas oksigen. Gas oksigen itu jumlahnya sama misal. Tapi kalau dia pada suhu misal suhu 25 sama suhu 0 derajat Celcius, itu akan memiliki volume yang berbeda. Begitupun ketika dia ditekan gitu. Di tekanannya 1 atm sama 2 atm itu juga akan berbeda. Gitu. Jadi harus dihitung pada suhu dan tekanan yang sama karena gas ini sangat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, ya. Jadi pada suhu dan tekanan yang sama ini volume gas-gas yang bereaksi dengan gas-gas hasil reaksi itu membentuk perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, biasanya perbandingan bilangan bulat dan sederhana itu dilihat dari koefisien reaksinya. Nah, misal contohnya seperti ini nih. Gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk gas uap air, kan? Nah, kalau dituliskan jadinya seperti ini. H2 ditambah O2 menjadi H2O. Nah, di sini kan syarat pertama untuk mengerjakan hukum Gay-Lussac ini adalah tuliskan reaksinya dengan setara. Jadi step pertama pastikan dia pada suhu dan tekanan yang sama. Yang kedua tuliskan reaksinya setara. Kalau reaksinya tidak ditulis pada kondisi yang setara atau yang sempurna atau yang seimbang, maka tidak bisa, itu salah nanti kamu. Untuk menyetarakan reaksi pasti sudah dibahas di pertemuan sebelumnya oleh Butin, ya. Maka di sini kita tulis dulu reaksinya harus setara. Nah, di sini untuk menyetarakan reaksi ini jadinya gimana ini reaksinya? Ayo, koefisiennya berapa agar setara? 2H2 plus O2. 2H2 plus O2 sama dengan 2H2O. Oke, udah pinter semua ya. Udah pinter semua. Jadi 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Nah di sini perbandingannya itu perbandingan volume dari gas-gas ini, baik gas hidrogen, oksigen, dan uap air, itu dilihat dari koefisiennya. Jadi perbandingan hidrogen, oksigen, dan uap air dalam reaksi ini ketika diukur pada suhu dan tekanan sama adalah 2:1:2 kayak gitu, ya. 2:1:2. Nah, kalau di sini saya punya 17 liter hidrogen, maka berapa liter oksigen yang harus saya butuhkan untuk menghabiskan semua hidrogennya? 8,5 liter. 8,5 liter. Dan berapa uap air yang dihasilkan? 17 liter. 17 liter. Gitu ya. Kalau volume itu karena yang paling gampang itu kalau koefisiennya sama berarti dia punya volume yang sama gitu. Nah, Pak, berarti ini menyalahi hukum Lavoisier dong. Kan kalau menurut hukum Lavoisier kan masanya sebelum reaksi dan sudah reaksi itu sama. Kalau ini gimana? Kira-kira menyalahi hukum Lavoisier atau enggak? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Dilihat dari mana, guys? Kan ini kalau dijumlahkan sebelum reaksi itu total volumenya berapa tuh? 25,5. Tapi setelah reaksi itu H2O-nya cuma 17. Gimana? Gas H2 itu massa, Pak. Ya, gimana?
Kalau ini apa? Ini volume. Ya. Oh, ini volume tadi masa. Oh, benar ya. Jadi masanya kira-kira sama nggak? Beda. Beda. Kalau masanya beda berarti salah dong. Hukum Lavoisier. Masanya sama, Pak. Masanya sama. Ini walaupun kalau di total ini 25,5 liter, ini masanya akan sama dengan 17 liter H2O. Misal kayak gini lah, kamu punya karung nih. Misal punya karung. Karung itu volumenya sama. Volumenya sama. Atau punya galon lah, galon. Nah, 1 galon itu kamu isi dengan air. Katakanlah seperti itu. Terus galon yang lain kamu isi dengan batu. Katakanlah seperti itu. Apakah 1 galon penuh air itu akan sama dengan massa 1 galon penuh air? Apakah sama dengan massa 1 galon penuh dengan batu? Sama nggak? Sama. Sama. Yakin? Yakin. Beda. Beda dong. Masanya. Kalau volumenya sama. Misal susah lah. Karung lah. Karung ini sama-sama 1 karung. Ukurannya sama. Berarti kan volumenya sama kan? Saya punya 1 karung kapas sama 1 karung batu. Masanya sama nggak? Beda. 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 Pasti lebih enteng yang Kapas. kapas. Tapi volumenya sama nggak? Sama. Sama. Gitu loh. Jadi walaupun misal saya punya 2 karung kapas dengan 1 karung batu, volumenya kan beda. Ini kan beda kan? Tapi bisa aja masanya sama gitu. Walaupun ini dua karung nih, tapi mungkin aja masanya sama dengan 1 karung batu gitu. Sama kayak gas itu juga gitu. Ini kalau di total, ini kan kalau di total nih. Nah, kalau di total ini 17 liter sama 8,5 liter. Jadi kalau di total 25,5 liter volumenya. Tapi masanya sama. Kenapa kok sama? Lah ini kan total H-nya tetap 4 kan? O-nya 2. Di sini H-nya berapa? Tetap 4 dan 4. O-nya 2. Iya. Ya, kan masanya tetap sama, AR-nya kan tetap sama kan kalau dijumlah. Nah, itu. Iya. Itu masanya akan sama walaupun volumenya ini berbeda gitu. Ya, Bu. Jadi kayak gitu, ya. Jadi volumenya boleh beda tapi masanya akan sama karena itu tadi yang dihitung beda ya. Sama kayak karung isinya batu dengan karung isinya kapas tadi. Gitu. Ya. Oke. Sekarang saya kasih contoh lagi ini. Ayo, rumus X apa? Dua N2. 2N? N2O. N2O ya. Jadi kan ditulis ini dulu kan. 2N2 ditambah O2 menjadi 2X. Yang ditanya tuh X-nya ya, bukan 2X-nya. X-nya itu berarti apa itu? Berarti 2-nya jangan diikutkan. X-nya berarti N2O. Biar setara gitu. Jangan X-nya apa? 2N2O. Ya, bener sih tapi kurang tepat gitu. Karena tanya hanya X-nya, bukan 2-nya itu jangan ikut ya. Rumus kimia X apa gitu. Gitu ya. Ada yang masih bingung? Nah, ini kan pertama kan awalnya gini ya. Ini biar setara gimana gitu kan. Ini kan N-nya 4. Di sini biar 4 gimana? Ini udah ada 2, berarti di sini N-nya 2. O-nya kan 2 di sebelah kiri, di kanan terus 2. Di sini depannya udah ada 2, berarti tinggal 1 gitu. Ya. Terus contoh lagi seperti ini. Tentukan volume CH4
Dan tentukan total karbon dioksida dan uap air. Ayo, saya kasih waktu 5 menit lah, 5 menit mengerjakan. Coba dicoba. Semuanya nyoba ya. Sudah? Ini sudah nemu jawabannya? Coba 10-8. Sini siapa nih? Jessica Andri. Halo Jessica, udah temu jawabannya Jessica? Ya, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum. Oke. CH4-nya 2 liter bukan, Pak? CH4 2 liter. Terus yang lainnya? CH4 saya dapat 3. CH4-nya dapat 3. Ada yang dapat 4. Jadi sebenarnya 2, 3, atau 4. Kok beda-beda nih? Ada soalnya sama. Ayo coba. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Gimana nih?
CH4-nya 4 liter bukan, Pak? CH-nya 4 liter. CO2 sama H2O-nya berapa? CO2-nya 10, H2O-nya 16. CO2 10, H2O 16. Oke. Oke, kita coba kerjakan bareng-bareng ya. Coba diperhatikan. Nah, step pertama ya. Step pertama itu kita setarakan reaksinya dulu. Reaksi 1 dan reaksi 2 itu kita setarakan dulu. Ya. Nah, reaksi 1 kita setarakan jadi seperti ini. CH4 ditambah 2O2O, 2O2, sorry, menjadi CO2 ditambah 2H2O. Oke, reaksi 2 lalu kita setarakan juga. Jadi C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 dan 4H2O. Oke, ini step pertama. Step kedua, di sini kita misalkan CH4 itu X. Ya, kita misalkan, misal volume CH4 itu X. Berarti di sini di reaksi 1 ya, CH4-nya X volumenya. Berarti O2-nya berapa? 2X. 2X. CO2-nya X. X dan H2O-nya 2X. 2X. Ini kan? Oke. Sekarang kalau CH4-nya X, nih CH4-nya X, berarti C3H8-nya berapa? 6 min X. 6 min X. 6 min X. Ya, karena total dari C3H8 dan CH4 adalah 6. Nah, berarti kalau C3H8-nya 6 min X, 5O2 di reaksi 2, O2-nya berapa? 5 dalam kurung 6 min X. 5 dalam kurung 6 min X. Kalau CO2-nya 3 dalam kurung 6 min X. 3 dalam kurung 6 min X, H2O-nya 4 dalam kurung 6 min X juga ya. Oke, jadi seperti ini. Ya. Lalu kita lihat soal selanjutnya itu di situ ada dibakar sempurna oleh 18 liter gas oksigen. Berarti total oksigen antara reaksi 1 dan reaksi 2 itu adalah 18 liter. Jadi ini kalau dijumlah ya 2X ditambah 5 dikali 6 min X sama dengan 18 liter. Berarti jadi 2X ditambah 30 dikurangi 5X sama dengan 18 liter. X-nya kita kerjakan dulu, yang 30-nya kita pindahkan ke sisi kanan menjadi negatif 3X sama dengan negatif 12. Maka X sama dengan 4 liter. Itu ya. X sama dengan 4 liter. Udah tuh. Setelah itu, udah bisa dimasukkan kemana aja. Misal kita pengen cari C3H8-nya. Berarti C3H8 sama dengan, kan tadi 6 min X. X-nya diganti 4, kan udah ketemu 4 liter, berarti C3H8-nya 2 liter. Nah, untuk nyari CO2-nya, berarti CO2 itu kan X tambah 3 dikali 6 min X. Itu kan dimasukkan saja, ya, atau seperti ini. Jadi ketemu 10 liter. Terus H2O-nya juga tinggal dimasukkan, karena X-nya sudah ketemu menjadi 16 liter. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari soal ini? 6 min X dari mana, Pak? 6 min X dari mana? Ini oke. Dari sini. Nih. Suatu campuran gas CH4 dan C3H8 adalah 6 liter. Kan ini CH4-nya kita ibaratkan X, kita misalkan X. Karena CH4 ditambah C3H8 untuk 6 liter, maka kan C3H8-nya berarti 6 liter dikurangi X. Ini kan. Benar nggak? Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Karena campuran si CH4 dan C3H8 itu 6 liter. Kalau CH4-nya X berarti C3H8-nya kan sisanya gitu. 6 min X. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tentang hukum. Ini sebenarnya banyak kalian yang salah di soal-soal seperti ini tuh sebenarnya ini masih belum paham itu maksud
soalnya itu apa gitu, yang harus saya cari itu sebenarnya apa gitu. Kalau sebenarnya sudah tahu apa yang harus dicari itu sebenarnya kalian bisa. Tapi kadang memahami soal itu yang mungkin kalian masih susah gitu ya. Nah, itu yang perlu dilatih sebenarnya. Caranya itu berlatih dengan soal-soal baru, itu akan nemu dengan jenis-jenis soal nanti seperti apa, nanti akan kalian semakin terbiasa gitu dengan soal-soal yang beraneka ragam. Kayak gitu. Oke. Terakhir tentang hipotesis Avogadro. Nah, hipotesis Avogadro ini bunyinya pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama, dan perbandingan volume gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksi gitu. Jadi sebenarnya caranya itu sama persis kayak ini. Sebenarnya caranya sama persis kayak Gay-Lussac. Hanya saja kalau Gay-Lussac itu yang dihitung adalah si volume dari gas-gas tersebut, tapi kalau si Avogadro itu yang dihitung adalah jumlah molekulnya. Caranya sama persis, syaratnya juga sama, suhu dan tekanannya harus sama. Dan ini hanya berlaku untuk gas-gas saja. Caranya sama, syaratnya sama, hanya yang dihitung ini jumlah molekul, sementara yang Gay-Lussac itu volume, gitu. Sama aja. Tidak ada yang berbeda untuk Avogadro ini. Oke, cukup itu saja apa yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Mumpung ada saya nih, bisa bertanya. Gitu. Yang kemarin belum paham, boleh ditanyakan kembali. Setelah penjelasan itu masih belum paham juga, mungkin silakan ditanyakan lagi. Atau masih tambah bingung Pak dijelasin ya? Ya, tanyalah sekarang biar saya juga bisa menjelaskan gitu. Apakah emang sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua ya tinggal ulangan. Apalagi? Tinggal ditunggu aja ya pengumuman ulangannya gimana. Gitu. Nah, loh, kan suruh nanya nggak ada yang nanya. Berarti kan sudah paham semua gitu. Pak, jangan dulu. Oh, jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Biar lebih paham lagi, Pak. Oke. Ya udahlah, ulangannya saya tunda aja lah ya. Kalian pahami dulu itu. Nanti setelah pertemuan ini selesai, nanti silakan dicek di Google Classroom. Jangan lupa absen. Absennya akan saya share setelah ini. Absen di Google Classroom. Dan ini ada tugas yang saya share juga. Wah, tugasnya itu silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Waktu mengerjakannya 1 minggu. Jadi dikumpulkan paling lambat Selasa minggu depan. Ya, itu masih ada waktu 7 hari, itu silakan dimanfaatkan lah. Kalian mau mengerjakannya hari ini, besok, atau lusa, atau Selasa yang akan datang juga nggak apa-apa. Ya, yang penting tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Oke. PPT tadi ada di Google Classroom, Pak. PPT-nya akan saya share weekend, ya, karena masih dipakai untuk kelas lain juga, ya. Nanti takut kena spoiler mereka. Nah, nanti untuk yang mau mereview, nanti videonya untuk pertemuan hari ini akan saya share di Google Classroom juga. Misal, saya tadi ketinggalan masalah Lavoisier, ya udah nanti lihat videonya itu dulu. Untuk PPT-nya akan saya share weekend, ya, entah Sabtu atau Minggu atau Jumat malam. Nah, ya, buat belajar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke lah, baiklah, tidak ada. Ini Usama ini kok gambarnya tidak bergerak, emang dia tidak bergerak atau gimana nih? Oh, bergerak. Dari tadi nggak bergerak saya perhatikan. Fokus sekali kayaknya. Oke, mungkin itu saja. Kalau nggak ada ya sekarang tinggal kalian berlatih. Nanti kalau selama berlatih mungkin menemukan problem
atau menemukan kendala bisa menghubungi saya, tanya atau menghubungi teman-teman yang lain. Mungkin siapa nih, Usamah mungkin bisa menjawabnya gitu. Tanya ke Usamah juga nggak apa-apa ini. Atau siapalah itu, tanya juga boleh. Tanya teman itu kan nggak apa-apa selama tidak ulangan kan ya. Selama tidak ulangan kan nggak apa-apa nanya. Urusan temennya mau jawab atau enggak kan ya urusan kamu sama teman kamu nanti ya. Oke, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah bergabung pada pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti absen di Google Classroom, akan saya share absennya dan tugasnya juga akan saya share. Mungkin masih mumpung hangat nih langsung ngerjain tugas ya, nggak apa-apa, bebas ya. Itu saja dan mohon maaf jika ada kesalahan gitu. Dan semoga kita tetap sehat, keluarga kita juga tetap sehat. Dan semoga kan tetap masih di rumah saja. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa tetap muka secara langsung di Semakbo. Saya yakin kalian ada beberapa yang belum pernah duduk di bangku Semakbo kan. Terus ya sebenarnya saya pengen banget ketemu kalian secara langsung, tidak secara virtual ini. Saya pengen tahu nih, misal Sabda ini orangnya emang pendiam atau karena pendiamnya cuma di mute aja atau gimana. Terus si Raihan ini emang orangnya ini kan kelihatannya anteng gitu. Anteng, pendiam gitu. Apakah emang pendiam atau karena emang di mute ini jadi dia diam atau seperti apa gitu. Apakah yang lainnya juga seperti itu, terlihat pendiam semua emang karena asli pendiam atau cuma di mute aja di luar di sini sangat ramai atau seperti apa kan saya pengen tahu gitu. Mungkin itu saja sih. Saya harapannya untuk kita segera ketemu secara langsung live di Semakbo ya. Saya tunggu, semoga kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi ini juga akan segera berakhir. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah kita baiknya dengan tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, walaupun secara virtual, mendatangkan manfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin, amin. Doa dapat cukupkan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima kasih Pak. banyak, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak.